Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Al-ayah Sultanul Azim amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, dan bisa bersama-sama mengikuti pengajian online yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Pacitan. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar majelis yang barokah, manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti tuntunannya, sunah-sunahnya. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, manusia diberi potensi nafsu oleh Allah SWT. Ada 3 nafsu. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa yang disetting oleh Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang harus mencegah, harus imsak. Semenjak waktu fajar kita sudah tidak boleh makan, tidak minum sepanjang hari sampai nanti ketika tenggelam matahari atau di saat berbuka. Secara fisik kita tidak boleh makan selama sehari, tidak boleh makan minum. Namun perintah puasa ini sebetulnya kalau kita dalami, ini ada makna yang luar biasa dalam rangka memberi penataran rohani kita, penataran nafsu kita. Karena memang ternyata di dalam tubuh manusia itu ada 3 potensi nafsu, ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul amarah ini sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak untuk melakukan kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada diri manusia semuanya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, ini memiliki nafsu yang nafsu amarah itu akan mengajak kepada hal-hal yang jelek. Maka kita selaku umat Islam sangat berbahagia ketika ada perintah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan setidaknya kalau kita dalami, kita ambil hikmahnya, orang yang ditatar oleh Allah dengan setiap semenjak terbit fajar harus mencegah untuk tidak melakukan semaunya sendiri, harus imsak, tidak makan, tidak minum sepanjang hari sampai nanti tenggelam matahari. Selama 1 bulan Ramadan, ketika kita memang benar-benar mampu melaksanakan imsak, mencegah ya, selama Ramadan ini, maka akan menghasilkan suatu yang luar biasa.
Maka kalau bahasanya Allah ya sesuai dengan surat yang sudah sering kita dengar, perintah puasa itu endingnya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi dengan setiap hari tidak makan, tidak minum, lebih dari itu, dengan puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang cenderung untuk melakukan kejelekan itu di-manage, ya, di-manage dengan melakukan ibadah puasa, sehingga tidak semau sendiri. Karena kalau orang tidak kenal puasa, nafsu ini diumbar, soro bahasa Jawa ini diumbar, maunya dituruti. Apapun kehidupan ini tidak ada habisnya. Nafsu itu tidak akan ada puasnya, terus mau melakukan hal-hal yang jelek. Maka satu keuntungan bagi kita muslim, seorang muslim, yang memang setiap setahun sekali ada sarana, ada media untuk membangun nafsu kita, untuk koreksi terhadap perilaku nafsu kita. Nah, dengan puasa, insya Allah nafsu kita akan terkendali, amarah kita akan terkendali. Itu loh potensi yang pertama. Kemudian potensi yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsu yang kedua ini, lawamah ini penyesalan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi nafsu yang menyesal. Jadi nafsul lawamah ini nafsu yang bisa muncul penyesalan. Kalau amarah ini sudah tidak pandang bulu, tidak ada pikiran apa-apa. Pokoknya hanya maunya keturutan, nafsu keturutan, itu amarah. Lawamah ini adalah penyesalan. Maka diharapkan dengan puasa Ramadan, di mana kita bisa merasakan betapa letihnya orang puasa sehari saja. Ya, sehari saja tidak makan, tidak minum sejak pagi sampai sore, kita rasanya letih, lemas. Tapi ketika sudah maghrib kita buka, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Kembali segar, kembali sehat. Ya. Kita bisa merenung betapa kehidupan orang fakir, orang-orang miskin yang sepanjang hari selalu puasa. Dia kalau tidak dikasih orang tidak makan, karena sudah tidak punya lapangan pekerjaan, dia juga tidak bisa bekerja mungkin. Nah, sehingga itulah kehidupan orang fakir dan miskin. Maka hikmah daripada puasa ini, setidaknya ada kepekaan sosial. Orang akan muncul rasa kasih sayang, bisa membayangkan, sehingga ketika membayangkan betapa kasihannya orang yang sehari tidak puasa, bahkan tiap hari tidak makan, selalu puasa karena memang kondisinya fakir dan miskin. Nah, itu diantara puasa yang bisa memunculkan nafsu di nafsul lawamah. Belum lagi ketika sudah Ramadan, di mana Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau 10 hari yang pertama adalah bulan rahmat atau masa-masa Allah menurunkan rahmatnya, kemudian menurunkan maghfirahnya. 10 hari yang berikutnya, idkun minan nar. Artinya rahmat Allah ditumpahkan di dalam bulan Ramadan ini. Ketika sudah semacam ini, kita yang muslim yang bisa memanage kepada nafsu kita, akan benar-benar menyempatkan untuk memperbanyak ibadah agar dosa-dosa kita terampuni. Karena di dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa dalam bulan Ramadan ini bisa istiqomah di dalam amalan ibadahnya, ya puasanya dengan tertib, syarat rukunnya
penuhi, kemudian malamnya bisa memanfaatkan untuk qiyamul lail, kemudian juga bisa nambah untuk tadarus. Tentunya Qomar Ramadan ini melaksanakan Ramadan dengan berbagai rangkaiannya yang betul-betul memiliki makna, memiliki buah yang luar biasa. Maka ketika Ramadan sudah seperti itu, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa kita yang telah lalu, akan diampuni. Nah, kita bisa membayangkan betapa andai kata tidak ada Ramadan, kehidupan manusia kayak apa? Lebih-lebih manusia yang memiliki nafsunya nafsu amarah, kayak apa? Tentunya tidak akan ada bedanya manusia dengan binatang. Karena manusia semakin rakus, semakin merajalela tentang kemungkaran dan kemaksiatannya. Tapi alhamdulillah setiap tahun ada Ramadan. Nah, ini sebagai media kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah bisa merenung, mungkin bisa merasakan betapa bersyukurnya dengan Ramadan, memperbanyak minta ampunan. Nah, akan muncul penyesalan. Itulah nafsul lawamahnya bisa muncul. Nah, ini yang mengkhawatirkan lawamah ini, kalau perannya nanti ketika manusia sudah mati, ya, sudah saatnya tidak bisa melaksanakan amal ibadah, tidak bisa minta ampun. Nah, menyesalnya ketika sudah meninggal ternyata tidak memiliki bekal yang baik, tidak memiliki bekal yang banyak, tidak punya amalan-amalan yang soleh. Nah, ketika di sana yang banyak adalah siksa dari Allah. Setelah itu dia tinggal menyesal dan menyesal. Nah, oleh karena itu nafsul lawamah, penyesalan ini harus sudah sejak dini harus kita gunakan, kita fungsikan. Jadilah manusia yang sering menyesali perilaku-perilaku yang salah. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu potensi yang kedua. Potensi yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang atau jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan-golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Ini nafsu yang paling tinggi di antara nafsu amarah dan nafsul mutmainnah. Ini sudah masuk hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang selamat. Nah, ini yang sulit, berat, dan memang harus memerlukan perjuangan untuk memiliki nafsul mutmainnah. Tidak mudah, tidak bisa hanya dibayangkan, dan tidak bisa hanya ditunggu. Barangkali nanti kalau sudah tua akan sampai di nafsul mutmainnah. Nonsen. Ini harus sejak dini, sejak sekarang harus diperjuangkan. Jadilah manusia yang tekun. Ketika sudah Ramadan, bagaimana puasa kita selama berhari-hari ini, dan bagaimana tarwih kita, bagaimana tadarus kita. Ya, ini tentunya yang harus menjadi pijakan kita. Ya. Tentunya orang yang memiliki nafsul mutmainnah, begitu baru mendengar Ramadan datang sudah gembiranya luar biasa. Maka baru gembira itu aja, karena Rasulullah sendiri juga sudah menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan jasadallahu ala niron, haramallahu jasadu ala niron. Barang siapa yang mendengar senangnya datang Ramadan, nah, katanya sudah diharamkan untuk masuk neraka. Artinya ini motivasi yang luar biasa. Nah, maka barang siapa yang Ramadan ini bisa manfaatkan waktunya yang luar biasa untuk semakin tawaduk, semakin khusyuk, semakin totalitas mengharapkan ridho Allah, insya Allah apa yang dingendikani Allah dalam Al-Quran, kita akan dikelompokkan hamba-hambanya yang beruntung
dan dipersilahkan untuk masuk surga. Nah, oleh karena itu, mari kita introspeksi kepada diri kita. Ada potensi nafsul amarah, ada potensi nafsul lawamah, ada potensi nafsul mutmainnah. Kira-kira tentunya kita sebagai seorang muslim dan harus ini kita mudah-mudahan bisa masuk menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah, tentunya yang disilahkan oleh Allah untuk menempati surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah motivasi kepada kita semua untuk semakin banyak beramal, banyak mengisi amal-amal yang baik, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesempatan waktu yang masih beberapa hari, kita masih diberikan sehat jasmani rohani, kekuatan ketebalan iman Islam untuk menyelesaikan Ramadan ini, dan mudah-mudahan puncaknya nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menambahkan selaku Rois Suriah, kami menyarankan kepada warga Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya Kabupaten Pacitan, dalam rangka melaksanakan zakat mal maupun zakat fitrah, laksanakanlah melalui Lazisnu atau Lazis NU Kabupaten Pacitan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.